Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin bi hikmatika wa ansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Kemarin sudah kita bahas tentang di zaman yang sulit ini tidak ada hal yang lebih penting untuk dikerjakan kecuali berpegang kepada akidah tauhid yang mengikuti para imam-imam ahlus sunnah wal jamaah. Itu adalah hal yang paling penting. Setelah kita bisa berpegang kuat kepada akidah ahlus sunnah wal jamaah, barulah kita melanjutkannya dengan belajar ilmu fikih. Setelah belajar ilmu fikih, lanjut belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Mau ngaji ilmu tafsir, mau ngaji ilmu hadis, mau ngaji ilmu tasawuf, itu adalah urut-urutan dari belajar ilmu yang penting untuk kita lakukan. Jangan belajar ilmu itu loncat-loncat, tiba-tiba ngajinya tasawuf. Ada lagi ngajinya tiba-tiba nahwu. Habis nahwu, ngerti baca bahasa Arab, langsung ngaji tafsir, ngaji hadis. Namanya ngajinya loncat-loncat. Orang yang ngajinya pertama kok nahwu, dari nahwu langsung ngajinya hadis, Quran, mesti jadinya Wahabi. Udah nggak usah pakai yang lain lah. Akan jadi orang Wahabi. Kenapa? Karena dia akan berpedoman dalam agama hanya mengikuti teks-teks yang ada tanpa memahami apa itu tafsir-tafsir yang sebenarnya. Jadi yang terpenting ngaji itu pertama adalah ngaji akidah, prinsip-prinsip di dalam keimanan. Setelah kamu punya prinsip-prinsip, baru kamu boleh meningkat ngaji-ngaji yang lainnya. Nah, kalau ngaji nahwu itu memang dasar namanya. Kalau ente pengen ngaji kitab-kitabnya orang-orang alim, ya ngajinya nahwu dulu. Kalau memang punya kesempatan untuk ngaji ilmu nahwu, baru ngaji ilmu akidah. Terus meningkat ngaji ilmu fikih. Jadi bersyukurlah kalian yang masih diberi oleh Allah hidayah, diberi oleh Allah rahmat, diberi oleh Allah karunia untuk bisa ngaji ilmu akidah, khususnya ngaji kitab As-Sanusiyah. Beliau sebagai mu'alif kitab yang mensyarahi kitab ini, beliau aja bersyukur Allah memberikan kepada beliau karunia bisa memahami ilmu akidah, apalagi diberi kesempatan untuk bisa menuliskan kitab yang mulia ini, kitab yang agung ini. Karena kitab inilah kitab yang tidak sebagaimana kitab-kitab yang lainnya. Artinya di kitab ini banyak keistimewaan yang kita peroleh daripada ngaji kitab-kitab yang lain. Karena Imam As-Sanusi adalah bagian dari seorang mujaddid dalam ilmu tauhid. Orang-orang mutaakhirin seperti kita ini banyak mengikuti apa yang menjadi ajaran Imam As-Sanusi.
Maka kitab ini dikatakan sebagai kitab yang tidak ada bandingannya menurut pendapat Imam Ad-Dasuki. Yang ngomong Imam Ad-Dasuki bahwa kitab ini menurut beliau kitab yang enggak ada bandingannya dari kitab-kitab yang sebelumnya pernah dia baca tentang bagaimana rangkuman yang tersusun rapi di dalam akidah tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kata beliau, fasik ayyuhal hafizulaha in fahimtaha bi ghayatil amniyah. Maka mantaplah wahai orang yang menjaganya, wahai orang yang memahaminya. Apabila Anda bisa memahami kitab ini, maka jagalah dengan sebaik-baiknya apa yang telah kamu fahami. Maka ketika kamu menjaganya, maka kamu akan memperoleh harapan untuk bisa berpegang kuat kepada akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kamu gak akan bisa berpegang kuat dengan pedoman ini ketika kamu tidak mengulang-ulangnya. Maka orang yang ngaji kitab ini gak bisa sekali diulang agar di dalam hatinya betul-betul kokoh memperdomani apa yang menjadi pedoman akidahnya para imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi di zaman teknologi yang sudah berkembang sekarang ini, di zaman mikrokosmos, makrokosmos, orang-orang sudah bisa membongkar apa isinya kosmos. Orang bisa membongkar isinya dalam diri kamu, apa isinya sel, apa isinya molekul. Maka orang banyak keluar daripada akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti memahami bahwa di dalam diri kita itu ada miliaran sel, miliaran. Yang tiap selnya itu isinya ada atom-atom. Yang dalam atom itu ada kromosom, ada elektroda, yang dikatakan bahwa 90% di dalam sel itu isinya kekosongan. Padahal dalam akidah kita meyakini bahwa tidak ada ruangan kosong. Setiap ruang pasti ada yang mengisinya. Karena yang namanya dari ujung langit sampai ujung bumi ini nggak ada ruang kosong. Kita meyakini bahwa setiap sesuatu yang ada di langit ini pasti berupa materi yang diciptakan oleh Allah, dan tiap materinya pasti mengambil suatu ruang. Ini kok ada dalam diri kita, dalam tiap-tiap sel itu ruang-ruang kosong. Jadi digambarkan begini, kalau satu sel itu digambarkan kayak GBK. Tahu GBK nggak kamu? Iya. Stadion. Satu sel digambarkan kayak stadion. Itu di dalamnya ada kromosom yang gedenya sebiji kacang hijau. Ada elektrodanya nempel di kacang hijau sebutir debu. Lainnya apa? Kosong. Kekosongan itulah yang nanti menentukan takdir seseorang.
kemana pergerakan elektrodanya, kemana pergerakan kromosomnya. Maka kekosongan itu yang mengatur, yang menjadi medan magnet yang mengatur pergerakannya si kromosom itu. Seperti jagat raya ini, mikrokosmos, makrokosmosnya begitu. Ada medan magnet yang mengatur pergerakan matahari, pergerakan. Maka sampai sekarang jadi misteri kekosongan itu apa. Nah bagi kita nggak usah pakai penelitian begitu. Kita hanya meyakini bahwa setiap apa yang Allah ciptakan, dari ujung langit sampai ujung bumi, semuanya penuh dengan jirim, selesai. Nggak ada ruang kosong. Tapi ini kita buktikan ada ruang kosong. Mestinya bukan ruang kosong, tapi belum ketemu materinya apa, gitu loh. Yang terlihat hanya kosong, kayak ini nih. Tadinya terlihat apa ini? Kosong. Ternyata isinya apa? Angin. Udara. Ada isinya berarti. Maka ruang kosong itu sampai sekarang belum ketemu isinya itu apa. Dianggap sebagai ruang kosong. Yang gila lagi, ruang kosongnya adalah Tuhan. Karena dia yang mengatur semua pergerakan yang lainnya. Di ruang kosong itu adalah Tuhan. Bagaimana? Jadi Tuhan diletakkan pada ruang kosong. Itu seperti ajaran Buddha nanti yang mengatakan bahwa kosong adalah isi adalah kosong. Gitu. Kita ahli sunnah nggak punya begitu. Yang mengatur itu semua adalah Allah. Dan Allah menciptakan seluruh jagat ini berisi materi-materi. Hanya saja kita belum tahu apa itu materinya, gitu loh. Kita meyakini bahwa semua yang diciptakan oleh Allah itu pasti jirim. Kalau kamu nggak berpegang kuat pada ini, kamu akan terbawa kepada penemuan-penemuan yang sudah dibuktikan secara otentik, kata dia. Ini saintis, ini bukti fakta, ini nggak bisa menolaknya. Gimana ini? Sedangkan kita, kayak kita baca di kitab Husun Hamidiyah itu, kitab itu menerangkan bagaimana sains dan akal bersepakat. Nggak mungkin akal dan sains nggak bersepakat, nggak mungkin. Ketika akal belum bersepakat dengan sains, berarti sains itu baru sekedar teori, belum sampai kepada fakta. Ketika sudah sampai pada fakta, akal harus bersepakat dengan fakta. Karena nggak mungkin kita mengimani sebuah fakta yang akal nggak menerimanya, nggak mungkin. Dia kata, udah cukup kamu yakini aja. Oh nggak bisa. Akal itu nggak hanya cukup bisa. Hati nggak cuma bisa meyakini. Hati akan bisa meyakini dengan tenang kalau akalnya memahami sesuatu. Ketika akal memahami hal itu, baru hati bisa mengimani dengan benar. Seperti bumi itu bulat, seperti terjadinya petir, kenapa? Dalam teknologi, petir itu ya pertemuannya elektroda negatif dan positif. Di agama apa? Nah, gimana nyambunginnya coba ini? Pokoknya gimana caranya harus nyambung ke situ gitu loh. Karena kalau emang ini penelitiannya ilmu itu fakta, maka mesti cocok sama berita agama. Nggak mungkin nggak cocok gitu loh. Kenapa? Karena yang bikin satu zat, yang bikin Tuhan yang satu. Bagaimana ada Tuhan yang satu bikin perkara kok saling berlawanan, kan nggak mungkin. Allah yang bikin adat dan Allah yang bikin syariat, kok keduanya berlawanan. Ini yang bikin berapa orang? Dia nggak nyambung apa? Apalagi yang bikin satu. Pasti harus bersepakat gitu loh. Nggak mungkin nggak bersepakat. Nggak mungkin keduanya berselisih. Begitu pula ketika akal mengatakan bahwa setiap yang ada di jagat ini adalah jirim, ada materinya, ada ruangannya,
Sementara ilmuwan mengatakan ada ruang kosong, seperti mengatakan di angkasa ada hampa udara. Hampa udara itu kosong dari apa? Dari udara. Tapi ada yang lainnya, nggak mungkin. Oh ini udara di situ nggak ada dan nggak ada apa-apa, nggak mungkin. Kalau nggak ada udara pasti ada yang lainnya. Begitu pula di tiap-tiap sel itu ada apa? Oh nggak terisi dengan zat yang lain, ente aja belum menemukan apa itu yang ada dalam kekosongan itu. Karena pasti ada jirim yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mantaplah kalian ketika mau belajar ilmu ini yang mantap nekatnya. Tekadnya harus mantap. Maka bila kamu memahaminya, kamu akan memperoleh harapan untuk memahami akidah secara benar. Washkurillah ta'ala, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala id manna alaika, yang telah menganugerahimu binikmatin azimatin, dengan nikmat yang besar, turida anha, yang mana turida anha katsirun minal khalqi, banyak orang-orang yang berpaling dari hal ini. Faba'u fi usuli aqaidihim bi'a'dhami rizyah, sehingga mereka mendapatkan musibah sangat besar di dalam pedoman-pedoman akidah mereka. Banyak orang-orang yang mengabaikan ngaji ilmu ini, kemudian akidahnya bermasalah. Nah ketika akidah bermasalah, maka sama aja yang dia yakini adalah keyakinan yang salah. Gimana coba? Sebenarnya akidah ini bukan karangannya ulama, bukan. Akidah ini sesuatu yang disusun oleh syariah. Akidah ini ditetapkan oleh Allah. Ini loh yang harus kamu imani. Ini harus kamu imani. Ini harus kamu imani. Ini dipedomani oleh Allah dan Rasulnya. Allah yang menentukan mana yang kamu harus imani sebagai pokok-pokok orang beragama. Gitu. Bukan ulama yang ngatur, bukan. Tapi kemudian urusannya apa dengan ilmu tauhid? Urusannya apa dengan akal? Oh, urusannya akal mau membenarkan bahwa semua akidah itu adalah perkara yang benar. Nah, ketika akal diminta membenarkan, maka akal harus punya pembuktian. Gitu loh. Jadi untuk membenarkan kita butuh tuntunannya. Bukan ini semua produknya ulama, bukan. Ini semua yang harus diimani inilah susunan dari Allah. Iman kepada Allah, iman pada Nabi, iman pada malaikat, iman kepada surga neraka, iman pada hisab, pada takdir. Ini siapa yang ngatur ini? Allah, bukan ulama, bukan. Terus bagaimana kita membenarkan adanya itu semua, gitu loh. Maka disinilah akal dengan tuntunan ilmu mantek, ilmu tauhid bisa membenarkan itu semua. Gitu loh. Bukan udah yang penting yakin aja. Ini orang-orang yang modalnya yang penting yakin aja. Inilah yang kemudian nanti akan meyakini hal-hal yang keluar, yang dia nggak bisa mempedomani dengan hal yang benar, hingga muncullah kemudian ada keimanan yang salah, ada keraguan-raguan, ada ketika ada informasi yang lebih nyata yang dia bisa buktikan dengan fakta akan mempengaruhi keyakinannya. Ini fakta, ente nggak punya bukti, kami punya bukti. Bagaimana ente mau meyakini hal yang kamu nggak bisa buktikan? Kemudian ragu imannya.
Lah, maka itulah apa yang diperintah diimani, akal dituntut membenarkan. seperti apa? Apa yang ada di akhirat, apa yang ada di surga, dikatakan apa? Mala ainun ro'at, wala udunun sameat, wala khotorun biqalbil basyar. Apa yang ada di surga itu sesuatu yang mata kamu belum pernah lihat, telinga kamu belum pernah dengar, dan hati kamu belum pernah membayangkannya. Di surga ada perempuan, di surga ada makanan, di surga ada rumah, di surga ada air, di surga ada taman, ada buah-buahan, tapi semua bentuknya, keadaannya kamu nggak pernah melihatnya. Kenapa? Karena perbedaan dimensi antara dunia dengan surga. Dunia kita ini dikatakan hanya 3 dimensi. Sementara surga itu 9 dimensi. Coba, gimana keadaan yang isinya ada 9 dimensi, yang isinya semua berbeda dengan apa yang kamu lihat. Airnya, makanannya, rumahnya, perempuannya, sampai waktunya pun beda dimensi, beda hitungan waktu. Bagaimana perbedaan waktu di sana, waktu di sini. Lah, akal tugasnya membenarkan itu semua, gitu doang. Apa yang diberitakan, akal membenarkannya. Bukan udah yang penting yakin aja. Bukan yang penting aja, tugasnya akal membenarkan, gitu loh. Oh iya, kalau perbedaannya ada pada dimensi-dimensi yang lain, ya bener, akan begitu terjadi. Itu akal tugasnya begitu doang, membenarkan. Hingga kamu disuruh melatih akal kamu agar akal kamu jadi akal yang selalu bisa menemukan pembenaran atas semua akidah-akidah yang kamu disuruh mengimaninya. Bukan yang penting iman, bukan yang penting yakin, tapi bagaimana akal kamu membenarkan itu semua hingga hati kamu bisa mengimaninya dengan tenang, dengan kokoh, tanpa ada keraguan lagi dari apa yang harus kamu imani. Jadi bersyukurlah kamu karena kamu telah mendapat anugerah yang besar, bisa memahami pedoman ilmu ini. Dan banyak orang yang berpaling hingga dia mendapatkan musibah dalam masalah pokok-pokok akidah mereka. Akidahnya mengimani Allah, iman kepada Allah, iya iman kepada Allah, tapi Allah yang diimani di atas. Ada tangan, Allah memancarkan cahaya. Gimana? Kalau Allah memancarkan cahaya, yang terjadi apa? Apa yang terjadi? Ada bagian dirinya Allah yang terpisah darinya. Yang namanya cahaya itu memancarkan apa? Sinar. Berarti ada sesuatu dari dirinya Allah yang lepas dari dirinya. Gimana sih? Karena cahaya itu bisa jadinya gelombang, bisa terjadi radiasi yang kemudian dia terpisah dari dirinya. Maka mustahil kita mengimani Allah itu sinar. Qur'annya Allahu nurus samawati wal ardh. Makalu nuri kamiskati fihal misbah al misbah fi zujaja azujaja ka'anahu kawkabun durriyun yuqadu. Ya, surah An-Nur begitu kan. Nah itu artinya makalu nurihi. Makanya kan Allah itu dikasih nama huwa an-nur. Asmaul husna bukan?
Di mana apa an-nur? Ahlussunnah gampang sama an-nur itu maknanya wajibul wujud, selesai. Yang namanya sesuatu bercahaya itu jelas enggak? Jelas. Nah wujud yang jelas namanya wujud selesai. Gak usah ribet-ribet begitu loh. Iya. Lah, masalu nurihi kamiskati fil misbah, artinya cahaya yang diletakkan Allah di dalam hatinya orang beriman. Hidayah berarti. Hidayah. Sudah. Jadi perkara yang jelas yang diletakkan Allah di dalam hatinya seorang mukmin. Petunjuk yang jelas. Allah itu zat yang jelas hingga bisa meletakkan sebuah petunjuk di dalam hatinya orang mukmin. Berarti itu bisa dimaknai pencerahan. Iya, bisa memaknai pencerahan, bisa memaknai perkara yang jelas, gitu dong. Bukan Allahnya berupa cahaya. Ini kalau kamu nggak memahami ini kan akan tersesat, artinya nanti akan memperdomani hal-hal yang keliru. Sama-sama mengimani Allah, tapi untuk Allah yang kamu imani beda. Sama kayak orang Buddha, sama kayak orang Kristen, kalau malam kadang turun, turunnya kan beda. Allah meniupkan ruh, ada yang keluar dari dirinya Allah, tapi keluarnya beda. Yang namanya keluar itu di mana-mana, dari dalam, nggak ada. Kan yang namanya keluar kan pasti begitu kan? Yang namanya turun, begitu. Bagaimana memahami Tuhan seperti itu? Gitu. Kalau kamu nggak belajar ilmu ini, ente akan memperdomani Tuhan dengan cara yang salah. Fungsinya kamu ngaji ini biar kamu punya pedoman iman kepada Allah dengan cara yang benar. Allah yang kamu imani itu benar gitu loh, bukan Allah yang kamu rekayasa pakai akal kamu sendiri. Mungkin begini kali ya, ditarik ke mujasimah, lama-lama begitu akhirnya. Gimana? Orang nggak ngaji ilmu ini bisa tertarik sama banyak hal. Tahu-tahu tasawuf, jadinya mujasimah. Emang kayak asik dulunya, dirumuskan, gitu. Ya Allah. Terasa angin, Allah gitu. Nah kalau ente baca hadis yang mengatakan Allah memegang pundak Nabi hingga Nabi kedinginan, gimana itu? Hadisnya sahih. Ya kayak kamu dipegang sama seorang yang dingin terus merasa sejuk gitu. Damai. Makanya Allah menjadikan Nabi mendapat sesuatu yang dengan Nabi memperoleh itu hati Nabi tentram, hati Nabi sejuk, hati Nabi nyaman gitu. Bukan Allahnya kucul megang. Gimana sih memahaminya? Karena nggak punya pedoman, maka ketika membahas hadis-hadis itu jadi ruwet semua. Hadisnya bunyinya begitu. Allah memegang pundaknya Nabi dan Nabi merasakan kesejukan. Gimana coba ngartikan coba? Nah itu ada bagaimana lagi? Wajah Arabuka wal malaku sofan. Upacara bendera, ketua upacara datang,
semuanya baris-baris. Jadi banyak sama-sama mengimani Allah, tapi Allah yang diimani dia pedoman dengan cara yang salah. Gara-gara kamu nggak punya ngaji ilmu yang mengenalkan kamu tentang Allah Subhanahu wa taala. Terus wakhlis li min du'aika id akhrajaha min jawfi wa kharrika biha bidami walisani wa maulayal mufaridu bi ijadil kainati kulliha wal alimu bi kulli tawiyah. Maka ikhlaskanlah untukku dari sebagian doamu, sebab Tuhanku Allah Subhanahu wa taala zat yang esa, yang mandiri dalam menciptakan semua makhluk dan maha mengetahui semua kesamaran hati, telah mengeluarkannya dari hatiku dan menggerakkannya dengan darah dan lisanku. Artinya apa yang ditulis ini adalah sesuatu yang dikerjakan oleh Imam Ad-Dasuki dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah menjadi zat yang menciptakan secara mandiri, yang menciptakan secara esa dan tahu apa yang dikerjakan oleh makhluknya, telah mengeluarkan dari diriku. Allah yang menjadikannya semua itu. Jadi kitab ini dikarang oleh Imam Dasuki, dia ngakui ini atas pertolongannya Allah. Tanpa ditolong Allah, gak akan keluar satu pun dari lisanku, dari tulisanku, dari jari-jariku, gak akan pernah mengeluarkan sesuatu. Malam dibahas ini. Bagaimana seseorang mengakui bahwa apa yang dia tulis itu murni ciptaannya Allah. Kalau kamu menulis, yang kamu tulis, kamu akui tulisan kamu, yang namanya nulis, punya kerjaan, itu modalnya harus punya ilmu. Ditanya, berapa tulang yang bergerak ketika kamu nulis? Berapa urat yang bergerak ketika kamu nulis? Hah? Berapa syaraf yang bergerak ketika kamu nulis? Tahu nggak? Kalau nggak tahu berarti bukan kamu yang menjadikan tulisan itu. Ente hanya mengingat berapa huruf yang kamu tulis. Sementara tulang-tulang yang kamu pakai untuk menulis, kamu nggak tahu berapa kali tulang itu bergerak. Berapa kali otot itu bergerak. Tahu? Berarti jelas ketika ente nulis itu bukan kerjaan kamu. Tapi ada yang lain yang mengerjakannya. Ya kan? Kayak gini gambarannya. Sekarang ada orang bikin robot. Robot yang canggih-canggih. Yang robot itu bisa ngangkat barang, bisa jalan. Ada kan? Ketika si pembuat robot ditanya, ketika robot itu ngangkat sesuatu, berapa tenaga yang diperlukan, tahu nggak dia? Nah, berapa? Tahu nggak dia? Berapa tulang yang dibutuhkan? Berapa kerangkanya? Tahu nggak? Tahu. Karena dia yang bikin. Nah, kamu tahu? Berarti bukan kamu yang bikin, gitu loh. Kalau kamu tahu, maka bisa kamu dikatakan sebagai yang bikin. Ente cuma nulis. Yang kamu ingat berapa huruf yang mau saya tulis, A, B, C, D hingga terbentuk dari kalimat, kata-kata. Tapi ini ketika tulang ini bergerak, berapa tulang yang... Kalau ente mengakui sebagai perbuatan kamu, modal pertama kamu harus ente berjalan, berapa tulang yang bergerak? Ente duduk, berapa tulang yang bergerak? Ente rukuk, sujud, berapa tulang yang bergerak? Tahu kamu? Berarti Allah yang bikin rukuk kamu, sujud kamu, tulisan kamu.
Dia mengatakan Allah lah yang mengeluarkannya. Semua yang ada di hatiku menggerakkannya dengan darahnya, dengan darahku dan lisanku. Allah yang menjadikannya. Ini orang-orang yang muwahhidin akan mengetahui hal ini. Wa ana amaduka thaniyan bi'aunillahi ta'ala bi syarhi hadzal muhtasar yukmilu laka min hal maksud. Maka ingatlah untuk kedua kalinya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala aku menyuguhkan kepadamu penjelasan ringkas tentang kitab Al-Aqidah tersebut yang sempurna, yang menyempurnakan maksud kitab ini bagi engkau. Wa yakshifu laka insyaallah taala al-ghita'u amma inbahama minal ma'nal masjud, yang insyaallah akan membukakan penutup dari makna-maknanya yang lurus, yang semuanya itu masih samar bagimu sekarang ini. Nanti akan jelas bagi kamu apa yang tadinya samar-samar dan tertutup itu. Faru insyaallahu bikimia isaadati wa iksirin najah. Maka insyaallah akan memperoleh keuntungan mati dalam Islam yang sangat diharapkan dan keselamatan yang diidam-idamkan. Orang itu mau ibadah kayak apapun, mau zikir kayak apapun, tujuannya hanya satu, mati husnul khatimah. Kayak Imam siapa? Imam As-Sibili atau Imam siapa ketika tanya, apakah ente merindukan Allah? Tanya apa? Ulama bingung, kok bisa ini gak rindu sama Allah? Orang yang rindu sama Allah itu ya gak pernah jumpa sama Allah. Nah, saya jumpa melulu, gimana rindu sama Allah? Gimana itu bahasanya sampai begitu? Bukan rindu, ternyata cinta, bukan rindu. Kamu salah ngomong kalau begitu, saya nggak rindu, tapi cinta. Nah, cinta itu orang yang senantiasa berinteraksi gitu. Kalau rindu orang yang nggak pernah gitu. Ini orang-orang yang nggak pernah ngaji ini ya akan rindu doang sama Allah. Tapi orang yang ngaji ini akan bisa cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia akan selalu bisa melihat tiap waktunya, ini Allah, ini Allah. Dia jumpa terus hingga yang muncul di hatinya tambah cinta, tambah cinta, tambah cinta. Kenapa? Melihat betapa tambah baiknya, banyaknya kebaikan Allah yang dia terima. Gak pernah sedikit pun lepas dari pertolongannya Allah, kebaikannya Allah. Jadi dia tambah cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak merasa itu kayaknya lagi mati. Takutnya rusak lagi. Itu harus dibingung. Pengen mudahan dunia gitu ya. Wa hadza awanu syuru'i fi hadza syarhil mubaraki bi fadlillahi ta'ala al-karimil wahhab. Maka inilah saatnya memulai penjelasan yang penuh barokah ini dengan anugerahnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah dan Maha Pemberi. Nas'aluhu subhanahu ayu'inani alaihi wa yuwaffiqani fihi la'ina shawab, yang mana
Allah Subhanahu wa taala, aku memohon kepadanya agar menolongku untuk menghasilkan, memberi taufik kepadaku agar mendapatkan hakikat kebenaran li'ainis shawab, dengan adanya hakikat yang lurus, hakikat perkara yang benar di dalamnya. Dan semua ini adalah bijahi Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man intama ilaihi wa haza bimusyahadatihi a'lama syarafi min sadatnal ashab. Dengan wasilah derajat mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepadanya, kepada keluarganya, dan junjungan kita juga para sahabat-sahabatnya yang karena menjumpainya memperoleh kemuliaan yang sangat besar. Ini sebagai wasilah, dia tahu bahwa wasilah rahmat yang kita terima ini tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Pintu besarnya rahmat Allah turun, itu pintu besarnya adalah Nabi Muhammad SAW. Karena dikatakanlah dalam sebuah hadis, laulaka lama khalaqtul aflak. Bu, berarti Allah punya tujuan? Oh bukan, hikmah. Hikmahnya Allah bikin Nabi Muhammad, hikmahnya ente semua mendapatkan kebaikannya. Kayak ginilah, saya mau kedatangan tamu, tamunya terhormat, saya siapin jamuan makan yang banyak. Ketika tamu itu datang, masa ya tamu doang yang datang, maka saya ngundang yang lainnya untuk ikut memuliakan tamu saya. Jadi kamu ikut hadir di dunia ini berkahnya Allah memunculkan Nabi Muhammad SAW. Kamu ikut kebagian keberkahannya, kebaikannya. Gitu. Dikatakan apa? Kitab ini akan ditulis, akan muncul, akan jadi pedoman. Ini adalah diantara wasilah dari Nabi Muhammad SAW. Begitu daripada keluarganya, para pengikutnya, dan khususnya para sahabat-sahabat beliau yang hanya dengan jumpa dengan beliau mendapatkan kemuliaan. Gak usah yang lainnya, gak usah ketemu, mati mulia. Gak usah macam-macam nih. Dia syahadat, kamu adalah syahadat, ketemu Nabi gak usah punya amal, gak usah punya apa, kok mati dia mendapat kemuliaan jannah bersama sahabat-sahabat yang lainnya. Kalau nanti kan mau mati, dia pengen surga susah payah. Sahabat cukup lihat Rasulullah, dia syahadat, ketemu Nabi, mati, mendapat jannah dengan sahabat-sahabat yang lain yang penuh dengan kemuliaan. Jadi kitab ini insya Allah akan mulai kita masuk kepada babnya, akan dimulai sebagaimana kitab-kitab yang lainnya. Setelah memasuki menjelaskannya dengan pembukaan, maka musannif biasa memulai kitab dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mungkin penjelasan ini udah banyak di kitab-kitab. Apa itu alhamdulillah, apa itu salawat dan salam, apa bedanya hamdu dengan syukur, apa nisbatnya alhamdulillah kepada Allah, berapa pujian bagi Allah, apa maknanya syukur, syukur yang istilahan, syukur yang lughatan, puji yang istilahan, puji yang lughatan, udah banyak dibahas di kitab-kitab yang lainnya maksudnya. Terus salawat, apa maknanya salawat untuk Rasulullah, salam untuk Rasulullah, udah banyak dibahas di kitab-kitab yang lainnya. Kita nggak akan perpanjang
pembahasan itu lagi di kitab ini. Kita ingin masuk kepada langsung bab yang paling utama, yaitu dimulai dari i'lam anal hukmal akli yanhasiru fi salasati aqsam al wujub wal istihalah wal jawaz. Fal wajibu ma la yutasawwaru fil akli adamuhu wal mustahilu ma la yutasawwaru fil akli wujuduhu wal jaizu ma yasihu fil akli wujuduhu wa adamuhu. Insyaallah. Wallahu alam bisawab. Ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.